Di awal film, diperkenalkan seorang pria bernama Smith, seorang gelandangan yang tampak sedang menikmati wortel kesukaannya. Dahulu Smith adalah tentara sekaligus ahli senjata militer. Namun hidupnya berubah total setelah istri dan anaknya tewas dalam baku tembak brutal di sebuah restoran. Tragedi itu membuatnya meninggalkan masa lalunya dan memilih hidup mengembara tanpa arah. Saat Smith tengah melamun dalam kondisi setengah sadar, seorang perempuan hamil tampak melintas di hadapannya dengan raut wajah penuh ketakutan. Tak lama kemudian, sebuah mobil melaju kencang dan berhenti mendadak di dekat sebuah gedung, tak jauh dari tempat Smith berada. Dari situ terlihat jelas bahwa perempuan hamil itu sedang diburu oleh pria di dalam mobil tersebut. Saat pria itu mengeluarkan senjata api dan bersiap menembak, Smith dengan sigap mengambil keputusan untuk ikut campur. Berpindah ke dalam gedung, perempuan hamil itu berusaha mempertahankan diri dengan senjatanya. Namun peluru yang dimilikinya telah habis. Saat pria pengejar hendak menghabisi nyawanya, Smith bergerak cepat dan melumpuhkannya hanya dengan sebuah wortel. You son of a bitch! Ihr verstimmt. Tak lama kemudian beberapa pria bersenjata lain muncul dan langsung mengejar mereka. Situasi ini memaksa Smith mengambil senjata dan terlibat dalam konfrontasi yang tak terhindarkan. Get out of here! Setelah berhasil mengalahkan para pria bersenjata, Smith justru terjebak dalam situasi tak terduga, yakni membantu perempuan itu menjalani proses persalinan. Namun, di tengah kelahiran tersebut, gelombang baru para penjahat kembali menyerang. Push! Oh, cool. Okay. Setelah bayi itu berhasil lahir, Smith tak punya pilihan selain menghadapi para penyerang sambil mempertaruhkan nyawanya demi melindungi sang ibu dan bayinya. Beruntung, persalinan berlangsung tanpa komplikasi. Demi keselamatan mereka, Smith mendesak ibu dan anak itu mencari tempat persembunyian, sementara ia sendiri berdiri menghadapi para penjahat yang terus berdatangan. The gun will only fire when it recognizes the thumbprint of the owner. Pada fase ini, Smith berhasil menangkap pemimpin kelompok penyerang bernama Hare. Namun ia segera menyadari bahwa senjata yang digunakan Hare terkunci dengan sistem sidik jari pemiliknya. Saat situasi kian genting, Smith nekat melarikan diri bersama sang ibu dan bayinya, menembus hujan peluru yang terus mengintai. Namun saat mereka mencapai area tangga, Smith menyadari kenyataan pahit bahwa perempuan itu telah tewas setelah tertembak di bagian hulu. Dengan tekad bulat untuk menjaga nyawa yang berhasil ia selamatkan, Smith kembali melarikan diri hanya bersama bayi tersebut. Para pria bersenjata terus mengejar tanpa henti hingga Smith terpojok di atap gedung. Tanpa jalan keluar, ia pun kembali terlibat dalam baku tembak brutal melawan para kriminal. Setelah pertempuran panjang yang menguras tenaga, Smith akhirnya keluar sebagai pemenang dan melompat ke gedung sebelah untuk benar-benar meloloskan diri. Sementara itu, Hare ditinggalkan bersama anak buahnya dan jasad perempuan yang baru saja melahirkan. Diliputi amarah, mereka menyadari bahwa misi membunuh bayi tersebut telah digagalkan oleh keberanian Smith yang sama sekali tak terduga. And who was this man who was with her? I don't know. Keesokan harinya, Smith terlihat berjalan sambil menggendong bayi tersebut.
Ia kemudian menyadari keberadaan seorang pria berjas yang terus mengawasi mereka dari kejauhan. Merasa terancam, Smith segera bersembunyi di sebuah kamar mandi umum. Tak lama berselang, pria itu tiba di depan pintu dan menuntut agar bayi tersebut diserahkan. Smith menolak dengan tegas yang kemudian memicu bentrokan sengit. Don't make me kill you to get the baby. Pada akhirnya, Smith berhasil menguasai keadaan dan memilih membiarkan pria itu hidup sebelum kembali melarikan diri bersama bayi tersebut. Di saat yang sama, Hare menerima informasi tentang keberadaan Smith dan sang bayi. Tanpa ragu, ia segera mengubah arah dan bertekad menemukan serta menghabisi bayi itu. Sementara itu, Smith membawa bayi tersebut ke sebuah taman dengan niat meninggalkannya di sana, berharap ada seseorang berhati baik yang mau mengadopsi dan merawatnya. Namun harapan itu seketika hancur ketika seorang perempuan yang mendekat untuk mengambil bayi tersebut tiba-tiba ditembak dari jarak jauh. Peristiwa itu membuat Smith sadar bahwa sejak awal target utama kelompok Hare memang nyawa bayi tersebut. Menyadari bahaya yang semakin dekat, Smith segera melepaskan tembakan untuk mengganggu bidikan penembak, memberinya kesempatan menyelamatkan bayi dan menjauh dari lokasi kejadian. Setelah itu, Smith mendatangi sebuah rumah bordel dengan niat menitipkan bayi tersebut kepada seorang perempuan menyusui bernama Donna yang bekerja di tempat itu. Ia menawarkan sejumlah uang agar Donna bersedia merawat bayi tersebut. Namun Donna menolak karena mengira Smith telah menculik bayi itu. Di sisi lain, Hare mengamati situasi dan menyadari bahwa Smith pasti membutuhkan susu agar bayi itu tetap hidup. Ia pun memerintahkan anak buahnya menyisir kota untuk mencari perempuan menyusui. Dari informasi yang mereka dapatkan, Hare akhirnya menemukan Donna dan memaksanya mengungkap keberadaan Smith. Donna menjelaskan bagaimana Smith datang membawa bayi itu, tetapi ia tidak mengetahui lokasi Smith sekarang. Meragukan ucapannya, Hare pun melakukan penyiksaan terhadap Donna. What's up, Doc? Tepat saat kekejaman Hare mencapai puncaknya, Smith tiba-tiba muncul. Dalam situasi saling menodongkan senjata, Smith menyadari bahwa senjata Hare tidak berisi peluru dan dengan cepat melucutinya. Terungkap bahwa selama penyiksaan berlangsung, Smith telah seorang diri menyingkirkan seluruh anak buah Hare. Ketika Hare mengira senjatanya tak akan bisa digunakan karena sistem kunci sidik jari, Smith justru memperlihatkan sebuah lengan terputus milik anak buahnya yang digunakannya untuk menembakkan senjata tersebut. Setelah kejadian itu, Smith mengajak Donna melarikan diri bersamanya. Mereka kabur dengan mencuri mobil milik seorang pelanggan. Tanpa mereka sadari, Hare ternyata masih hidup berkat rompi anti peluru yang dikenakannya. Dalam perjalanan, Smith menceritakan bagaimana ia menemukan bayi tersebut dan alasan mengapa ia menolak menyerahkannya kepada pihak berwenang. Percakapan mereka mendadak terhenti ketika seorang pengemudi ceroboh membuang sampah ke jalan. Merasa geram karena tindakan itu bisa membahayakan orang lain, Smith langsung bertindak dan menabrakkan pengemudi tersebut ke sebuah mobil yang terparkir. That's it. You are the angriest man in the world. Beberapa waktu kemudian, Smith berhenti di sebuah toko senjata untuk membeli amunisi. Namun ia menyadari uang yang dimilikinya tidak cukup. Mengetahui hal itu, Donna merasa kesal karena mengira Smith telah berbohong tentang uang, lalu memutuskan keluar dari toko. Smith kemudian menemukannya sedang memakan hot dog di sebuah gang. Dengan rasa frustrasi, Smith menghadapi pria yang bersamanya dan mengusirnya. Smith, What the hell are you doing? making some money.
Dengan uang yang diperoleh Donna dari pria tersebut, mereka membeli rompi anti peluru, amunisi, serta perlengkapan untuk melindungi bayi itu. Setelah itu, Smith membawa mereka ke tempat tinggalnya di lantai atas sebuah gedung terbengkalai. Di saat yang sama, Hare melihat sebuah mobil berkaca pecah terparkir di depan toko senjata dan semakin yakin bahwa Smith berada tak jauh dari sana. Tak lama kemudian, ia menemukan gedung terbengkalai tersebut. Di lantai atas, Smith membuat popok darurat dari koran untuk bayi itu dan memutuskan memberinya nama Oliver. Sementara itu, di bagian bawah gedung, sekelompok anak buah Hare mulai memasuki bangunan. Saat Smith menonton berita di televisi tentang Oliver dan kasus kematian ibunya, ia menyadari bahwa bayi itu berhenti menangis setiap kali mendengar musik heavy metal. Dari situ, Smith menyimpulkan bahwa ibu Oliver kemungkinan memiliki keterkaitan dengan sebuah klub musik heavy metal di sekitar area tersebut. Tak lama kemudian, anak buah Hare menyerbu lantai atas gedung. Situasi genting ini memaksa Smith menyuruh Donna melarikan diri menggunakan lift makanan. Sambil menggendong Oliver, Smith pun terlibat dalam pertarungan sengit melawan para penjahat tersebut. Dalam baku tembak yang intens, Smith dan Oliver berhasil melarikan diri menggunakan sutas tali yang diambil dari salah satu penjahat. Mereka segera kabur bersama Donna yang telah menunggu di bawah. Di sebuah geng, Smith menyadari bahwa Hare membawa seekor anjing pelacak. Untuk menghindari melibatkan hewan yang tak bersalah itu, Smith menggunakan popok bayi sebagai umpan. Rencana itu berhasil, anjing pelacak pun teralihkan sehingga para pengejar kehilangan jejak. Selanjutnya, Smith memutuskan membawa Oliver ke klub musik heavy metal terdekat. Di luar klub, mereka menemukan beberapa kotak berisi perlengkapan bayi yang semakin menguatkan dugaan bahwa ibu Oliver memiliki keterkaitan dengan tempat tersebut. Setelah masuk ke dalam klub, mereka memaksa pemiliknya mengungkap sebuah kamar sewaan di lantai atas yang dihuni oleh beberapa pria mencurigakan. Namun saat mereka memasuki kamar tersebut, seluruh penghuninya telah ditemukan tewas. Saat menyelidiki ruangan, mereka melihat seorang pria berjas sedang berbicara di telepon sambil membanggakan keterlibatannya dalam pembunuhan para perempuan hamil beserta bayi-bayi yang mereka lahirkan. Pada momen itu, Smith terdiam saat menyadari bahwa pria berjas tersebut adalah orang yang sama dari insiden di kamar mandi sebelumnya yang pernah berusaha merebut Oliver darinya. Setelah pria itu pergi, Smith dan Donna memasuki sebuah laboratorium dan menemukan lemari pendingin berisi banyak sampel sperma yang berasal dari satu individu. Dari temuan itu, Smith mencurigai bahwa para perempuan sengaja dihamili oleh donor yang sama untuk melahirkan bayi-bayi dengan kecocokan sumsum tulang. Namun, terungkap bahwa ada jaringan besar dan terorganisir di balik seluruh rangkaian pembunuhan tersebut. Bayi-bayi itu sengaja diciptakan melalui satu donor yang sama untuk tujuan tertentu, dan Oliver adalah salah satu di antaranya. Dalam jaringan ini, Hare berperan sebagai algojo utama yang bertugas memastikan bayi-bayi tersebut tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak diinginkan. Sejak awal, mereka begitu gigih memburu dan berusaha membunuh Oliver. Setelah meninggalkan lokasi laboratorium, Smith membawa Donna dan Oliver untuk bermalam dan berlindung di sebuah motel. Di sana, Smith memberitahu Donna bahwa ia telah menghubungi berbagai stasiun televisi dan FBI, berharap sorotan publik bisa melindungi mereka. Namun harapan itu justru berujung petaka ketika sekelompok pria bertopeng tiba-tiba menyerbu motel dan menyerang mereka. Dari salah satu penyerang yang berhasil dilumpuhkan, Smith menemukan senjata bermerek Hammeren yang seharusnya belum beredar di pasaran. Temuan ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa pemilik perusahaan senjata tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan yang memburu Oliver.
Demi keselamatan Donna dan Oliver, Smith membawa mereka ke sebuah museum perang dan menyuruh keduanya bersembunyi di dalam kendaraan lapis baja yang dipajang di sana. Nobody's allowed to get in. I created a version you climb into. Stop whining! Stop it! See? Doesn't feel so good, does it? Hateful when parents hit their children. Setelah memastikan Donna dan Oliver aman, Smith pergi seorang diri menuju pabrik Hammer Factory. Di sana, ia mengintai pertemuan antara Hare dan pemilik pabrik senjata bernama Hammersen, yang selalu ditemani seekor anjing peliharaannya. Dalam percakapan itu, Hare melaporkan bahwa upaya mereka membunuh Oliver telah digagalkan oleh seorang pria misterius bernama Smith. Ia juga menjelaskan bahwa Smith adalah mantan tentara sekaligus ahli senjata militer yang sangat berbahaya. Mendengar hal itu, Hammersen dan Hare sepakat bahwa Smith dan bayi tersebut harus segera ditemukan sebelum pemilihan presiden berlangsung. Hal ini berkaitan dengan kandidat presiden senator Luther Lerge yang dikenal berencana mencabut hak kepemilikan senjata sipil dan menutup perusahaan senjata, termasuk milik Hammersen. Sementara itu, Smith menyiapkan berbagai jebakan dan mempersiapkan diri menghadapi serangan. Namun tanpa disadarinya, musuh telah berhasil melacak keberadaannya. The woman and child are. Forget it. Dalam baku tembak itu, Hare mengungkap bahwa ia mengetahui masa lalu Smith, termasuk insiden di restoran yang menewaskan istri dan anaknya. Ucapan tersebut membangkitkan amarah Smith yang kemudian melancarkan serangan balasan brutal hingga melumpuhkan anak buah Hammersen dan berhasil melarikan diri. Okay, buddy. Think we got him? Smith kembali menemui Donna dan menjelaskan bahwa Hammersen berada di balik perburuan Oliver, meski tujuan akhir konspirasi ini belum sepenuhnya jelas. Saat Donna mengganti popok Oliver, Smith melihat kliping koran tentang Senator Luther Lerge. Dari situ ia menyadari bahwa sang senatorlah yang sebenarnya membutuhkan sumsum tulang Oliver, sementara Hammersen ingin membunuh bayi itu agar Luther Lerge tidak mendapatkan donor yang cocok. Dengan pemahaman itu, Smith mulai menyusun rencana untuk menghadapi sang senator. Donna kemudian membawa Oliver keluar kota menggunakan bus, sementara Smith menjalankan rencananya. Namun di tengah perjalanan, anak buah Hare kembali menyerang. Donna terpisah dari Smith, sementara Smith melarikan diri bersama Oliver menggunakan mobil curian. Sebuah tabrakan membuat Oliver terlempar dari mobil. Smith berusaha menyelamatkannya, namun justru diserang oleh para kriminal. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Hare tiba dan menyadari bahwa bayi itu hanyalah boneka yang dilengkapi alat perekam suara. Oliver yang asli ternyata bersembunyi di museum di bawah perlindungan Donna. Smith kemudian menghubungi kantor Senator Luther Lerge dan berpura-pura mengaku bahwa Oliver ada di tangannya. Ia meminta agar diaturkan sebuah pertemuan, tanpa menyadari bahwa orang yang mengaturnya adalah pria berjas yang sebelumnya mencoba merebut Oliver di kamar mandi umum. Pertemuan itu berlangsung di bandara, dan Smith diundang naik pesawat untuk bertemu langsung dengan Senator Rutledge. Di dalam pesawat, Rutledge mengungkapkan bahwa ia mengidap kanker dan membutuhkan sumsum tulang Oliver untuk bertahan hidup. Smith kemudian menyadari keterlibatan Hammersen saat melihat rambut anjing yang sama menempel di pakaian sang senator. Ia pun menyandera Rutledge, namun Hare dan Hammersen
tiba-tiba muncul dan mengonfirmasi adanya kesepakatan rahasia di antara mereka. Hare menjelaskan bahwa Ruthelge telah berjanji mempertahankan hak kepemilikan senjata jika mereka berhasil mendapatkan Oliver dan ia terpilih sebagai presiden. Smith membawa Ruthelge ke ruang kargo dan menjelaskan bahwa kematian senator justru akan memicu simpati publik serta mendorong pengesahan undang-undang anti-senjata. Setelah itu, Smith mengakhiri hidup Ruthelge dan terjun dari pesawat. Kill Rutledge! No one will need to find them. They'll be saved. Mike. Di udara ia terlibat pertarungan sengit dengan anak buah mereka hingga akhirnya berhasil mengalahkan semuanya. Dalam kondisi terluka parah, Smith pingsan dan terbangun di basement rumah Hammersen, di mana Hare menyiksanya untuk mengetahui keberadaan Donna dan Oliver. Meski disiksa, Smith tetap diam. Saat Hare hendak menghabisinya, Smith pun melakukan perlawanan. Yeah, sure, Dave. I just got a bigger contract because of you. Dalam pertempuran terakhir, Smith berhasil membunuh Hammersen dan mengalahkan Hare dengan cara tak terduga, menggunakan peluru yang dipanaskan di perapian. Beberapa hari kemudian, Smith menaiki bus bersama anjing Hammersen untuk menemui Donna dan Oliver. Mereka bertemu di sebuah kedai es krim, tempat Donna bekerja sambil menjaga Oliver. Ketika tiga pria bersenjata tiba-tiba menyerbu kedai, Smith dengan santai melumpuhkan mereka sekali lagi menggunakan wortel sebagai senjata andalannya. Dan disinilah kisah film ini berakhir, menutup semua ancaman terhadap sang bayi, Oliver. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.